Fransiskus Ginting akan membawakan renungan hari ini, Rabu 16 November 2022. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kata tidak tahu kerap menjadi senjata bagi seseorang untuk menghindar dari tugas atau tanggung jawab. Atau dalam instansi pendidikan, kerap terjadi jika seorang murid diinstruksikan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, dengan sangat cepat murid tersebut akan menjawab tidak tahu. Bahkan sebelum melihat atau mengetahui pekerjaan yang diinstruksikan itu. Kata tidak tahu mungkin akan menjadi penyebab kematian potensi diri.
Yesus sangat kerap menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi mereka bahwa kerajaan Allah itu akan datang, tetapi serentak juga sudah datang. Kehadiran kerajaan Allah di dunia ini tampak ketika terjadi perubahan dalam diri manusia untuk menjadi lebih baik dan mendatangkan damai bagi diri sendiri, juga bagi orang lain. Kemarin, Yesus mengatakan di dalam rumah Zakheus, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini." Ini merupakan pernyataan langsung dari Yesus. Kerajaan Allah merupakan tempat orang-orang yang selamat. Kerajaan Allah atau keselamatan yang diperoleh Zakheus karena Zakheus berubah ke arah yang lebih baik. Hari ini Yesus kembali menyampaikan tentang kehadiran kerajaan Allah itu. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Yesus sekali lagi hendak menjawab dan menegaskan bahwa kerajaan Allah itu sudah terwujud di dunia ini. Pengaplikasian potensi diri adalah cara untuk menghadirkan kerajaan Allah itu. Potensi diri adalah daya yang dapat diarahkan untuk mendatangkan kebaikan dan juga kedamaian. Yesus menyampaikan pengajarannya untuk menghadirkan kerajaan Allah itu dalam perumpamaan tentang mina pada hari ini. Diumpamakan oleh Yesus seorang bangsawan yang memberikan mina kepada hamba-hambanya untuk dikembangkan. Bangsawan itu tidak menuntut lipatan berapa mina itu akan berkembang, tetapi bangsawan itu menuntut ada perkembangan, tidak ada ketentuan kuantitas. Dan sebagaimana kita dengar dalam Injil tadi, bahwa hamba yang tidak mengembangkan mina yang diberikan oleh tuannya tidak akan diperhitungkan oleh bangsawan tadi. Saudara-saudari terkasih, Yesus memang mengajarkan tentang kehadiran kerajaan Allah yang akan datang. Tetapi serentak dengan itu, Yesus juga menghadirkan kerajaan Allah sekarang. Dan tugas itu sekarang kita yang jalankan, karena kita memiliki potensi diri untuk diaplikasikan, untuk diwujudkan. Seorang pernah berkata, manusia sering terlalu sibuk memikirkan kehidupan setelah kematian, sehingga lupa memikirkan kehidupan sebelum kematian. Kehadiran kerajaan Allah yang akan datang itu selalu dalam pengharapan bagi kita yang akan beralih dari kehidupan dunia ini. Akan tetapi, kerajaan Allah itu juga harus dihadirkan dalam kehidupan sekarang ini. Yesus melalui perumpamaan hari ini mengajarkan bahwa berharap akan kehadiran kerajaan Allah itu adalah baik. Dan pengharapan itu harus diisi dengan tindakan-tindakan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia saat ini. Kepada setiap manusia diberi potensi untuk menghadirkan kerajaan Allah itu. Tidak ada ketentuan seberapa luas kerajaan Allah itu dapat dihadirkan, tetapi potensi itu harus diberdayakan. Dengan mengaplikasikan potensi diri, setiap orang sejatinya sudah menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan memberkati.